Returnal ke minggu keempat mengenai second order linear ODS non-homogeneous equation. Jadi PD tingkat 2 non-homogen. Oleh materinya mengenai metode koefisien tak tentu dan metode kompleks. Di sini kita gunakan operator D. Selanjutnya metode umum atau variasi parameter. PD tingkat 2 non-homogen, Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan fungsi X, di mana fungsi X-nya tidak sama dengan 0. Jika fungsi X-nya sama dengan 0, maka PD itu disebut PD tingkat 2 homogen. Dalam hal ini kita menggunakan operator D karena cara ini jauh lebih simpel daripada menggunakan cara yang lain. Ada 3 bentuk dari yang menyebabkan PD tingkat 2-nya non-homogen, di mana fungsi X-nya yang pertama adalah fungsi X-nya sama dengan E pangkat Kx, di mana D sama dengan K. Nah, untuk membuktikan mengapa D sama dengan K, buktinya adalah D min alpha kali E pangkat Kx sama dengan, ini kita kaliin satu persatu, D kali E pangkat Kx, D dari E pangkat Kx dikurang alpha kali E pangkat Kx. Diferensial dari E pangkat Kx adalah E pangkat U kali U aksen. U aksennya adalah Kx, Kx aksen adalah K, dikurang alpha kali E pangkat Kx, di mana E pangkat Kx nya kita keluarkan, tinggallah K min alpha kali E pangkat Kx, di mana sebelah kirinya tetap D min alpha E pangkat Kx. Di sini E pangkat X dengan E pangkat Kx, D min alpha sama dengan K min alpha. Dengan demikian D sama dengan K. Bentuk kedua adalah fungsi X sama dengan dalam bentuk trigonometri, yaitu cos AX dan sin AX, di mana D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Mengapa D kuadrat sama min A kuadrat? Untuk trigonometri, fungsi X dengan cos AX atau sin AX. Buktinya diferensial dari cos AX adalah turunan cos adalah min sin U kali U aksen. AE aksen adalah A. Turunan keduanya min A kali turunan sin adalah cos U kali U aksen. AE aksen adalah A kali A kuadrat. Di mana
cos sama dengan cos, maka D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Ini untuk cos. Dengan demikian juga dengan sin, D dari sin AX, turunan sin adalah cos U kali U aksen, AE aksen adalah A. Turunan keduanya adalah turunan cos adalah min sin U kali U aksen. U aksennya adalah AX aksen adalah A kali A kuadrat. Sin sama dengan sin AX dengan sin AX, berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat. D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Diterbuktilah bahwa apabila fungsi X-nya trigonometri, dalam hal ini cos AX dan sin AX, maka D kuadrat adalah sama dengan min A kuadrat. Yang ketiga adalah fungsi X-nya berbentuk polinom. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C dalam bentuk polinom. Maka fungsi X adalah seper fungsi D kali fungsi X sendiri, yaitu AX kuadrat di sini adalah bukan fungsi X tapi adalah solusi partikular. Solusi partikular AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi apabila yang bentuk polinom, maka solusi partikular atau solusi khusus adalah seper fungsi D kali fungsi X-nya sendiri. Sebagai contoh pertama adalah tentukan solusi umum persamaan diferensial Y double aksen dikurang 4Y aksen tambah 3Y sama dengan 10 E pangkat min X. Ini adalah bentuk eksponensial. Jadi fungsi X nya adalah 10 E pangkat min X. Solusinya ini kita terjemahkan D kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 4 dy per dx ditambah 3y sama dengan 10 E pangkat min 2x. Dalam operator D ini adalah D kuadrat Y. Dalam operator D ini dalam operator D adalah dy tambah 3y sama dengan 10 E pangkat min 2x. Yang sama adalah y, kita faktorkan atau dikeluarkan, maka D kuadrat min 4D tambah 3 kali y adalah 10 E pangkat min 2x. Nah, ini perubahan bentuk dalam operator D. Pertama kita ambil luas kanannya 0 supaya disebut PD tingkat 2. Kalau ini PD tingkat 2 non homogen, kalau ini 0 homogen. Maka yang pertama kita ambil D kuadrat kurang 4D tambah 3 kurung kali Y sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk mencari solusi umum homogennya. Y nak mungkin 0,
Berarti D kuadrat min 4D lah tambah D kuadrat min 4D tambah 3 lah yang sama dengan 0, yang kita namakan persamaan eigen, atau nama lainnya persamaan karakteristik. Alfa D jadi alfa kuadrat min 4 alfa tambah 3 0. Adakah yang menggunakan lambda atau M atau T? Ini kita faktorkan. Jumlahnya min 4. Hasil kalinya 1 kali 3. 1 kali 3. Maka ini kita faktorkan. Berapa kali berapa dengan 3? Pasti kita biasanya 3 kali 1. 3 tambah 1. Tapi penjumlahannya di sini min. Kalau 3 tambah 1 adalah 4, jadi tidak mungkin min. Jadi harus dua-duanya min. Min 3, min 1. Berarti yang bawahnya juga sama, min 3 kali min 1. Karena min kali min plus, sesuai plus 3. Jadi faktornya sini adalah kita pindahkan min 3 dan min 1-nya, alfa min 3, alfa min 1. Sehingga alfa 1 sama dengan 3 atau alfa 2 sama dengan 1. Mempunyai dua akar yang berbeda. Karena mempunyai dua akar berbeda, maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 3X ditambah C2 E pangkat 1X. Ini adalah solusi homogennya. Untuk mencari solusi khusus atau solusi partikular, kita salin lengkapnya yang tadi. D kuadrat min 4D tambah 3 kali Y dalam kurung kali Y dengan 10 E pangkat 2X. Kita salin. Untuk cari solusi homogennya, D kuadrat min 4D tambah 3 kali Y 10 E pangkat min 2X. Ini adalah bentuk eksponensial. E pangkat KX. Berarti K-nya sama dengan min 2. D sama dengan K sama dengan min 2. Sehingga solusi partikular atau solusi khusus adalah 10 E pangkat min 2X dibagi dengan D kuadrat min 4D tambah 3. Ini bisa kita faktorkan. 10 E pangkat min 2X per D. Seperti uraian tadi, kita lihat di sini. D min 3, D min 1. Berarti sini D min 3, D min 1, dimana D sama dengan min 2. Kita substitusi sehingga kita peroleh 10 E pangkat min 2X dibagi dengan D nya kita ganti dengan min 2, min 2 min 3 karena D min 3, kemudian D min 1, min 2 min 1. Ini adalah min 5, ini adalah min 3. Sehingga ini sama dengan 10 E pangkat min 2X dibagi dengan min 5 kali min 3 plus 15. Diperkecil bagi 5, 2 per 3.
E pangkat min 2X. Inilah solusi partikular atau solusi khususnya. Sehingga kita dapat solusi umum PD Y sama dengan Y homogen ditambah solusi partikular atau solusi khusus. Nah, Y sama dengan tadi solusi homogen ya, C1 E pangkat 3X tambah C2 E pangkat X, kita salin C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat X ditambah solusi khusus ditambah 2/3 E pangkat min 2X. Inilah solusi umum PD nya. Sebagai contoh kedua, tentukan solusi umum PD dari Y double aksen tambah Y 4Y sama dengan 8x kuadrat. Ini adalah bentuk polinom, di mana fungsi X nya berbentuk polinom. Maka solusinya, pertama kita terjemahkan Y double aksen adalah turunan kedua D kuadrat Y per dx pangkat 2 ditambah 4y sama dengan 8x kuadrat. Ini terjemahan dalam operator D adalah D kuadrat Y tambah 4y sama dengan 8x kuadrat. Keluarkan Y nya, D kuadrat ditambah 4 kali Y sama dengan 8x kuadrat. Ini adalah bentuk umum dari PD tingkat 2 homogen di mana fungsi X nya berbentuk polinom. Pertama, kita mencari solusi homogennya, maka ruas kanannya adalah 0. Y tidak mungkin 0, berarti D kuadrat tambah 4 lah yang 0. Ini yang kita namakan persamaan eigen. Adalah alfa kuadrat, di mana D dengan D alfa, tambah 4 sama dengan 0. Alfa kuadrat sama dengan min 4. Alfa 12 adalah plus minus akar min 4. Alfa 12 di depannya tidak ada bilangan, di depan plus minus berarti itu 0. Ini kita uraikan, akar min 4 adalah akar 4 kali akar min 1. Maka alfa 12 adalah 0 plus minus akar 42, akar min 1 adalah I, imajiner. Jadi ini berbentuk bilangan kompleks, di mana A nya 0, B nya 2. Maka solusi homogennya karena berbentuk bilangan kompleks, YH adalah E pangkat AX E pangkat AX ya. E pangkat AX kali A besar cos B kecil X ditambah B besar sin B kecil X. Maka Y homogen adalah dimana A nya adalah 0, jadi E pangkat 0 X A cos B nya adalah 2, B kecil adalah 2x, B besar sin 2x. Ada kalanya A besar dengan B besar diganti C1 C2, boleh diganti C1 dan C2.
di mana A pangkat 0, E pangkat 0 adalah 1. E pangkat 0 adalah 1, maka solusi homogennya 1 kali ini tetap jadi A cos 2x ditambah B sin 2x. Inilah solusi homogennya. Selanjutnya kita ingin mencari solusi partikular atau solusi khusus. Kita salin lengkap. D kuadrat tambah 4 kali Y sama dengan 8x kuadrat. Sama persis ya. D kuadrat tambah 4 kali Y dalam kurung kali Y sama dengan 8x kuadrat. Maka solusi partikular atau solusi khusus adalah 8x kuadrat dibagi D kuadrat tambah 4. Maka solusi partikular nah ini penyebutnya ini harus kita balik bilangan dulu, jadi 4 ditambah D kuadrat. Karena kalau pembagian ini D dulu, maka kita tidak menemukan jawabannya. Jadi harus dari bilangan, baru sekian D kuadrat dan seterusnya, kali 8x kuadrat. Sebelumnya kita memeriksa dulu turunan dari 8x kuadrat. 8 kali x kuadrat turunnya 2x, hasilnya 16x. Turunan keduanya dari 8x kuadrat adalah 16x diturunkan adalah 16. Turunan ketiganya adalah 0. Yang 0 kita nggak pakai, jadi kita cukup sampai turunan kedua saja, D kuadrat yang menghasilkan konstan. Maka dalam ini kita melakukan bagi berekor dari 1/4 tambah D kuadrat. Kita bagi berekor 1 dibagi dengan 4 ditambah D kuadrat. 1 dibagi 4 adalah 1/4. 1/4 kali 4 1, 1/4 kali ini 1/4 kali 4 1, 1/4 kali D kuadrat, 1/4 D kuadrat dikurangi 1 kurang 1 0, plus kali min, jadi min 1/4 D kuadrat, atau artinya 0 dikurangi 1/4 D kuadrat, berarti min 1/4 D kuadrat. Min 1/4 bagi 4, min 1/4 D kuadrat bagi 4. Min 1/4 bagi 4 artinya min 1/4 kali 1/4, berarti min 1/16. Ini ada D pangkat 2. Kalau kita kalikan, ini kali min 1/16 D kuadrat kali 4 adalah min 1/4 D kuadrat. Min 1/16 D kuadrat kali ini min 1/16 D pangkat 4. Jadi kita tadi lihat di atas turunan yang konstan sampai turunan kedua, karena turunan ketiganya 0 nggak dipakai, cukup sampai turunan kedua. Maka hasil pembagian ini adalah 1/4 dikurangi 1/16 D kuadrat. Nah, kita salin di sini. Solusi partikularnya adalah 1/4 kurang 1/16 D kuadrat dari 8x kuadrat. Ya, hasil baginya ini kita pindah ke sini. Ini kalian satu per satu, maka solusi partikular 1/4 dari 8x kuadrat kurang 1/16 D kuadrat dari 8x kuadrat. Solusi khusus atau solusi partikular
1/4 kali 8 adalah 2, jadi 2x kuadrat. 1/16 dari, nah ini harganya tadi udah ada nih, D kuadrat dari 8x kuadrat adalah 16. Ini D kuadrat dari 8x kuadrat adalah 16 kali 16. Berarti ini 1/16 coret. Maka solusi partikularnya adalah 2x kuadrat min 1. Nah, maka solusi umum PD adalah Y sama dengan Y homogen tambah solusi partikular. Jadi Y sama dengan solusi homogennya adalah tadi YH adalah A cos 2x tambah B sin 2x. A cos 2x ditambah B sin 2x ditambah solusi khusus 2x kuadrat min 1. Maka inilah solusi umum PD tersebut. Contoh berikutnya nomor 3. Tentukan solusi umum PD dari Y double aksen kurang Y aksen kurang 2Y dengan 10 cos X. 10 cos X. 10 cos X fungsi X-nya berbentuk trigonometri, di mana D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Solusinya, pertama kita terjemahkan dulu bahwa Y double aksen adalah D kuadrat Y per DX pangkat 2. Y aksen adalah D per DX kurang 2Y adalah 10 cos X. Operator D dari tunang kedua adalah D kuadrat Y dan D per DX adalah DY kurang 2Y adalah 10 cos X. Keluarkan yang sama, D kuadrat min D min 2 kali Y sama dengan 10 cos X. Nah, untuk mencari solusi homogennya, maka luas kanannya kita ambil sama dengan 0. Jadi D kuadrat min D min 2 kali Y sama dengan 0. Y nak mungkin 0 karena Y berbentuk eksponensial, sedangkan D kuadrat min D kurang 2 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. D kita ganti alfa, alfa kuadrat min alfa kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Hasil kalinya jumlahnya min 1, hasil kalinya min 2, berarti min 2 ditambah 1. Karena min 2 tambah 1 jumlahnya min 1, hasil kalinya min 2 kali plus 1 adalah min 2. Kalau ini kita ambil sama dengan 0, kenapa kali 0? Alfa min 2 sama dengan 0, berarti alfa 1 sama dengan 2, atau alfa tambah 1 sama dengan 0, berarti alfa 2 adalah alfa tambah 1 sama dengan 0, berarti min 1. Ini akar-akarnya mempunyai dua akar yang berbeda atau berlainan. Karena berlainan, maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X, di mana alfa satunya 2, alfa 2 nya min 1. Jadi C1 E pangkat alfa satunya 2, C2 E pangkat alfa 2 nya min 1, min 1 kali X min X. Ini adalah solusi umum homogennya. Untuk mendapatkan solusi partikular atau solusi khususnya,
maka kita saling lengkap dari bentuk operator D-nya, yaitu D kuadrat min D min 2 kali Y adalah 10 cos X. Oh ya, bentuk penulisan ini bisa juga karena ini pangkatnya negatif, ini boleh turun ke bawah, jadi bisa berbentuk C2 per E pangkat X. Jadi bisa seperti ini atau ini, sama. Boleh berbentuk pangkat min atau pangkat min turun ke penyebut menjadi pangkat plus. Kemudian untuk mencari solusi khusus atau solusi partikular, ini karena bentuk trigonometri, ini cos AX, di mana A-nya adalah sama dengan 1 dan D kuadrat adalah min A kuadrat, arti min dari 1 kuadrat dalam min 1. Ya. Maka solusi partikularnya atau solusi khususnya adalah 10 cos X dibagi dengan D kuadrat min D min 2, di mana D kuadratnya sudah tahu nilainya min 1, maka D kuadratnya kita substitusi menghasilkan 10 cos X per min 1 min D min 2. Nah, solusi partikularnya 10 cos X per min 1 min D min 1 ditambah min 2 min 3. Maka supaya ini mendapat supaya min D atau D ini menjadi kuadrat, kita kalikan dengan sekawannya min D. Jadi ini min jadi plus 3 min D plus 3. Jadi min D plus 3 per min D plus 3. Sekawan dari min D min 3 supaya menghasilkan D kuadrat. Nah, 10 cos X kali min D artinya min diferensial dari 10 cos X. 10 cos X kali plus 3, I 3 kali 10, 30 ya, atau 3 kali 10 cos X per kuadrat yang sekuun sama adalah ini A min B kali A plus B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti kuadrat sekuun sama min D kuadrat ini kurang kuadrat yang melawan tanda 3 kuadrat, sehingga solusi partikularnya adalah turunan dari 10 cos X min turunan cos adalah min sin, jadi 10 turunan cos adalah min sin X, jadi min sin X 10 kali min sin X 3 kali 10 30 cos X per min D pangkat 2 adalah D kuadrat min 9. Nah, D kuadrat nilainya adalah min 1. Jadi min 10 sin X tambah 30 cos X per min 1 min 9. Maka YP-nya, Y partikularnya, solusi partikularnya adalah min 10 sin X tambah 30 cos X per min 10. Maka kita perolehlah min 10 bagi 10 1, jadi plus ini tadi di sini min, di sini min, turunan cos adalah min ya, turunan cos adalah min sin X, jadi min kali min plus ya, turunan cos adalah min sin, jadi min sin kali min plus
ya. Sehingga plus bagi min adalah min 10 dicoret, 10 bagi 10 1 tinggal sin X. 30 bagi min 10 adalah min 3 cos X. Ini adalah solusi partikular atau solusi khususnya. Maka solusi umum PD Y adalah Y homogen tambah solusi partikular. Jadi Y adalah Y homogennya tadi adalah C1 E pangkat 2X tambah C2 per E pangkat X ditambah solusi partikular atau solusi khusus min sin X min 3 cos X. Jadi inilah solusi umum PD tersebut. Contoh berikutnya adalah contoh keempat. Tentukan solusi umum PD Y double aksen dikurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 4X tambah E pangkat X. Di mana solusi khususnya ada dua jenis. 4X adalah polinom, E pangkat 3X adalah eksponensial. Jadi ada dua pembentuk dari solusi khususnya atau solusi partikularnya, polinom dan eksponensial. Solusinya Y double aksen diterjemahkan D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang Y aksen adalah DY per DX tambah 2Y sama dengan 4X ditambah E pangkat 3X. Kemudian dengan menggunakan operator D kuadrat Y per DX kuadrat atau terang kedua adalah D kuadrat Y, DY per DX adalah DY tambah 2Y adalah 4X ditambah E pangkat 3X. Ini yang sama Y kita keluarkan, D kuadrat min 3D tambah 2 kurung kali Y sama dengan 4X ditambah E pangkat 3X. Jadi perubahan bentuk dalam operator D. Kemudian untuk mendapatkan solusi umum homogen, kita ambil luas kanannya 0, D kuadrat min 3D tambah 2 kali Y sama dengan 0. Ini Y tidak mungkin 0, berarti D kuadrat min 3 tambah 2 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan again atau persamaan karakteristik. Alfa kuadrat kurang 3 alfa tambah 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Jumlahnya min 3, jumlahnya min 3 sekalinya 1 kali 2 2. Pas ini 2 kali 1, 2 kali 1 karena ini negatif, negatif 2 negatif 1. Karena min 2 tambah min 1 adalah min 3, hasil kalinya plus 2. Alfa min 2 sama dengan 0, berarti alfa 1 sama dengan 2, atau alfa min 1 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 1. Ini alfa 1, ini alfa 2. Artinya mempunyai dua akar yang berbeda. Maka solusi homogennya mempunyai dua akar yang berbeda, C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Di mana alfa 1-nya 2, alfa 2-nya adalah 1. Maka solusi homogennya C1 E pangkat 2X ditambah
C2 E pangkat 1X. Ini adalah solusi umum homogennya. Untuk mencari solusi partikular atau solusi khusus, karena ini mempunyai dua bentuk fungsi X-nya yang berbeda. Yang pertama ini adalah bentuk yang pertama berbentuk polinom, bentuk yang kedua adalah berbentuk eksponensial. Oleh karena itu, ini kita pecah menjadi dua bagian sehingga menghasilkan dua solusi khusus yang nantinya akan kita jumlahkan. Yang pertama, dari bentuk yang pertama, D kuadrat min 3D tambah 2 kali Y sama dengan 4X. Ini berbentuk polinom ya. Berbentuk polinom. Maka solusi partikular yang pertama adalah 4X dibagi D kuadrat min 3D tambah 2. Maka solusi partikular yang pertama adalah seper. Ingat nih penyebutnya kita balik urutannya. 2 min 3D tambah D kuadrat dari 4X. Sebelumnya kita cari dulu diferensial dari polinomnya 4X. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan keduanya adalah konstan diturunkan adalah 0. Jadi 0 kita tidak pakai, jadi kita pakai hanya sampai turunan pertama aja. Maka di sini kita lakukan bagi berekor. 1 dibagi dengan 2 kurang 3D tambah D kuadrat. 1 bagi 2 adalah setengah. Setengah kali 2 adalah 1. Setengah kali min 3 per 2D. Setengah kali ya. Setengah kali ya, jadi 1 bagi 2 adalah setengah. Kemudian setengah kali semua ini, setengah kali 2 1, setengah kali min 3D min 3 per 2D, setengah kali D kuadrat adalah setengah D kuadrat. Kalau kita kurangi 1 kurang 1 0, min kali min plus 3 per 2D min setengah D pangkat 2. 3 per 2D dibagi 2. 3 per 2D dikali setengah dia. 3 per 2D bagi 2. 3 per 2D kali setengah. Ini 3 per 4. 3 per 4 D. Lalu kita kalikan 3 per 4 kali 2, 3 per 2D min 3 per 4 kali min 3 min 9 per 4 D kuadrat tambah 3 per 4 D pangkat 3. Kita cukup karena yang konstan terakhir adalah D pangkat 1, jadi kita berhenti sampai D pangkat 1. Maka solusi partikular satunya atau solusi khusus satunya adalah hasil baginya setengah ditambah 3 per 4D, setengah tambah 3 per 4D dari 4X. YP1 atau solusi partikular satunya setengah kali 4X, jadi setengah kali 4X ditambah 3 per 4D dari 4X. Di YP solusi partikular satunya setengah kali 4 2X 3 per 4 dari, nah turunan dari D dari 4X adalah 4, ini kali 4. Maka solusi partikular satunya adalah 2X ditambah 4 coret tinggal 3. Inilah solusi dari bentuk solusi partikular dari bentuk polinom.
Terus selanjutnya untuk mendapatkan solusi partikular berikut ya, yang kita ambil dari dimana fungsi X-nya ada berbentuk polinom dan eksponensial. Dia berbentuk polinom sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita ambil yang bentuk eksponensialnya. Dimana fungsi yang kedua ini berbentuk eksponensial E pangkat kx, sehingga k nya sama dengan 3, d sama dengan k sama dengan 3, sehingga solusi partikular yang kedua adalah E pangkat 3x per d kuadrat min 3d tambah 2. Solusi partikular kedua E pangkat 3x per, ini bisa kita faktorkan d min 2 kali d min 1, seperti dimana d nya sama dengan 3, maka E pangkat 3x per 3 kurang 2 dikali 3 kurang 1, 3 kurang 2 1, 3 kurang 1 2, sehingga hasilnya 1 kali 2 2, 1/2 E pangkat 3x. Ini solusi partikular yang kedua atau solusi khusus yang kedua, sehingga solusi partikular atau solusi khusus sama dengan solusi partikular pertama ditambah solusi partikular kedua. Sehingga solusi partikular adalah yang pertama tadi 2x plus 3, yang kedua adalah setengah E pangkat 3x. Jadi ini solusi partikular dari bentuk polinom, ini dari eksponensial, sehingga solusi umum PD tingkat 2 non homogen ini adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular atau solusi khusus. Y homogennya tadi adalah C1 E pangkat 2x ditambah C2 E pangkat x, ini solusi khusus solusi umum homogen, tambah solusi partikular 2x plus 3 ditambah setengah E pangkat 3x. Inilah solusi umum dari PD tingkat 2 non homogen. Yang berikutnya adalah soal yang menggunakan metode kompleks, di mana I adalah kuat arus. Jadi turunan kedua I ditambah turunan pertama I ditambah 2I sama dengan 6 cos T. Tentukan kuat arus dalam keadaan mantap, yaitu IP dari T, yaitu kuat arus keadaan mantap, itu merupakan solusi partikular atau solusi khusus dari PD. Nah, solusinya adalah dimana kita terjemahkan double fluksi dari I. Jadi double fluksi dari kuat arus ini adalah turunan kedua kuat arus terhadap waktu ditambah turunan pertamanya DI per dt ditambah 2I sama dengan 6 cos T. Dalam operator D, ini adalah D kuadrat I. Dalam operator D,
DI per DT adalah DI tambah 2I sama dengan 6 cos T. Keluarkan I, kuat arus. Jadi D kuadrat plus I plus 2 kurung kali I, ya. D kuadrat tambah D kuadrat tambah D kuadrat tambah D tambah 2 kali I sama dengan 6 cos T. I nak mungkin 0 karena mengandung eksponensial, maka D kuadrat tambah D tambah 2 lah yang merupakan di sini kita tidak mencari solusi umum homogen dari I, tapi yang kita cari adalah solusi partikular atau solusi khusus dari PD. Jadi maka kuat arus dalam keadaan mantap IPT IP dari T adalah 6 cos T dibagi D kuadrat tambah D plus 2. Kita tahu kalau bentuk trigonometri ini cos AT, mana A nya adalah 1, D kuadrat adalah min A kuadrat, di min 1 kuadrat min 1. Maka D kuadratnya kita substitusi dengan min 1 tambah D tambah 2, 6 cos T per D 2 kurang 1 1. Supaya D menjadi D kuadrat, maka kita kalikan dengan sekawannya D min 1 per D min 1, di mana D min 1 per D min 1 adalah 1. Maka D dari 6 cos T, D dari 6 cos T dikurang 6 cos T kali min 1 min 6 cos T dibagi D kali D tambah 1 kali D min 1 D kuadrat min 1 kuadrat. 6 kali turunan cos T adalah min sin T kurang 6 cos T dibagi min 1 D kuadrat nilainya adalah min 1 kurang 1 kuadrat min 1, sehingga hasilnya min 6 sin T, ya, min 6 sin T min 6 cos T dibagi min 2, sehingga kita dapatlah kuat arus dalam keadaan mantap sama dengan min bagi min plus, ya. Jadi 3 sin T ditambah min bagi min 3 cos T. Jadi inilah kuat arus dalam keadaan mantap. Kuat arus dalam keadaan mantap. Ya, kuat arus dalam keadaan mantap. Selanjutnya kita melanjutkan metode umum atau variasi parameter, di mana Rx ini berbentuk trigonometri selain dari cos AX dan sin AX, misalnya secant X, tangen X, cosecant X, kotangen X. Jadi di luar sin dan cos. Nah, ini adalah bentuk non homogen. Kita ambil yang sekarang homogennya.
Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Ini adalah PD tingkat 2 homogen. Kalau tadi ini non homogen, ini homogen. Sehingga Y homogennya adalah Y homogen X ya, boleh terus Y homogen X atau YH saja adalah C1 kali Y1X tambah C2 kali Y2X. Ini adalah solusi homogen, solusi umum homogen dari PD tingkat 2 non homogen, dimana C1 C2 konstan. Nah, jika diambil C1 sama dengan UX dan C2 sama dengan Vx, maka solusi singular atau solusi khusus YPX sama dengan, dimana C1 dan C2 kita substitusi dengan UX dan Vx. C1 diganti dengan UX kali Y1X ditambah C2 ganti dengan Vx kali Y2X. Kalau kita ringkas, YP sama dengan U kali Y1 ditambah V kali Y2. Nah, dari sini kita cari YP aksen ya. YP aksen ini bentuk rumus UV, jadi U kali Y1 tambah U kali Y1. UV tambah UV ujung-ujung aksen, jadi ujung aksen. Jadi U kali Y1 tambah UY1 ujung-ujung aksen, ini ujung aksen. Demikian juga V kali Y2. V kali Y2 ditambah V kali Y2 ujung-ujung aksen. Karena tadi UX ya. Karena UX sama dengan C1, maka U aksen sama dengan 0. Vx sama dengan C2, maka V aksen juga 0. Maka yang mengandung U aksen di sini, U aksen dan V aksen, yaitu U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 yang sini. U aksen Y1 tambah V aksen Y2, berarti ini 0. U aksennya 0 kali Y1 tambah V aksennya 0 kali Y2, sehingga terdapat U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 adalah 0. Kita namakan persamaan pertama. Selanjutnya, dari YP aksen kita kelompokkan
YP aksen sama dengan yang bukan U aksen, V aksen di U Y1 aksen ini. U Y1 aksen tambah V Y2 aksen ditambah yang U aksen V aksen nih, yang menyebabkan 0 ini. U aksen Y1 ini, U aksen Y1 tambah V aksen Y2. Ini kelompok yang tidak 0, ini yang nilainya sama dengan 0, sehingga YP aksen adalah UY1 aksen ditambah VY2 aksen. Karena tadi bentuk soalnya adalah bukan Y aksen ya, tapi harus ada Y double aksen. Y sudah tahu, Y aksen P, YP, Y aksen P, dan Y double aksen YP. Kita cari. Jadi Y P double aksen adalah ini bentuk UV, U kali Y1 aksen ditambah U kali Y1 aksen. UV tambah V, ujung-ujung aksen. Ini aksen, ini aksen. Di sini aksen jadi double aksen. Ditambah dengan ini juga VY2 aksen. VY2 aksen ditambah VY2 aksen, ujung-ujung aksen. Ini V aksen, ini double aksen. Kemudian ini kita masukkan ke dalam bentuk umum awalnya. Bentuk umum awalnya yaitu YP double aksen tambah A kali YP aksen tambah B YP sama dengan RX. YP double aksen ini kita salin. U aksen Y1 aksen U Y1 double aksen tambah V aksen Y2 aksen VY2 double aksen tambah A kali YP YP aksen yaitu ini. YP aksen adalah Y1 aksen V Y2 aksen ditambah B kali YP UY1 tambah VY2 UY1 tambah VY2 sama dengan RX R saja. Sekarang kita keluarkan U dan V nya yang mengandung U. Nah, ini U keluarkan U, tinggal sini Y. U keluarkan Y1 double aksen tambah A Y1 aksen tambah BY1 ditambah V yang mengandung V ini V kurang V Y2 double aksen tambah A kali kurang V Y2 aksen tambah B kali
Y2. Maka sisa yang belum U1, Y1, Y1, U1, U aksen, Y1 aksen, U aksen, Y1 aksen, V aksen, Y2 aksen. Jadi yang tinggal U aksen, Y1 aksen ditambah V aksen, Y2 aksen sama dengan R, maksudnya RX. Di atas bahwa PD tingkat 2 homogen, Y double aksen tambah AY aksen tambah BY itu sama dengan 0 untuk PD tingkat 2 homogen. Dan hal ini bentuk yang sama, Y1 double aksen tambah AY1 aksen tambah BY1, dan ini karena homogen ini sama dengan 0. Ini juga Y2 double aksen tambah AY2 aksen tambah BY2 dalam bentuk solusi umum homogen ini sama dengan 0. PD tingkat 2 homogen ini sama dengan 0. Maka U kali 0 ya habis, V kali 0 habis, tinggallah U aksen Y1 aksen, U aksen Y1 aksen tambah V aksen Y2 aksen sama dengan R. Maka tinggallah U aksen Y1 aksen, V aksen Y2 aksen sama dengan R. Kita namakan ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama, U aksen Y1 tambah V aksen Y2 sama dengan 0. Dan persamaan kedua, U aksen Y1 aksen tambah V aksen Y2 sama dengan R. Kita salin di sini. Dari persamaan pertama, U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 sama dengan 0. Dari persamaan kedua, U aksen Y1 aksen, V aksen Y2 aksen sama dengan R. Nah, dari ini, dari dua persamaan dengan dua variabel, di mana variabel U1 dan di mana variabel U aksen dan V aksen, maka kita temukan persamaan matriknya, yaitu Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Variabelnya adalah U aksen dan V aksen. Matriks suku tetapnya adalah 0 dan R. 0 dan R. Ini matriks koefisien A, matriks variabel, matriks suku tetap B. Di mana A adalah matriks dari Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Determinan A adalah hasil perkalian elemen diagonal utama Y1 kali Y2 aksen dikurangi hasil kali elemen diagonal yang lain Y1 aksen kali Y2. Jadi hasil kalian utama Y1 Y2 aksen ini dikurangi Y1 aksen kali Y2. Ini
kita ambil sama dengan W, dan nilainya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, matriks ini tidak mempunyai inverse. Di mana W adalah bilangan Wronskian dari Y1 dan Y2. Dalam penyelesaian mencari U aksen dan V aksen, kita menggunakan aturan Cramer. Untuk mencari U aksen dan V aksen, maka kita mencari terlebih dahulu determinan A1 dari matriks A. Determinan A1 artinya kolom satunya dikosongkan. Jadi Y2 dan Y2 aksen tetap. Yang kosong diisi oleh suku tetap B, matriks suku tetap B 0R elemennya, 0R. Ya. Kolom satunya dikosongkan, diisi oleh matriks suku tetap B 0R, elemennya 0 dan R. Determinan dua kedua ini adalah sekali elemen utama, jadi 0 kali Y2 aksen dikurang hasil diagonal yang lain Y2 kali R. Ini 0 kurang min, jadi min Y2R. Demikian determinan A2, kolom 2 dikosongkan, dimana kolom 1 tetap Y1 dan Y1 aksen. Yang kosong ini diisi oleh elemen dari matriks suku tetap B itu 0R. Determinan 2 kali 2 ini adalah hasil kali elemen yang utama Y1 kali R, Y1 kali R dikurangi elemen diagonal yang lain 0 kali Y1 aksen, 0 hasilnya Y1R. U aksen adalah determinan A1 dibagi determinan A, karena A1 adalah min Y2R, sedangkan determinan A tadi adalah sama dengan W, ya, sama dengan W. Kemudian yang V aksen adalah determinan A2 dibagi determinan A, di mana determinan A2 adalah Y1R per determinan A adalah W. Selanjutnya kita akan mencari dari U aksen kita cari U, dari V aksen kita cari V. Pertama dari U aksen, artinya U aksen adalah DU per DX sama dengan min Y2R dibagi W. Kemudian DX nya kita kali silang, maka DU sama dengan min Y2R per W DX. Kemudian kita integralkan, integral DU integral min Y2R per W DX. Integral DU adalah U, min bisa keluar, Y2 kali R per W DX. Maka U persamaannya adalah min integral Y2R per W adalah determinan A kali DX. Demikian juga untuk mencari V dari V aksen. DV per DX adalah V
V aksen adalah dV per dx. Ini tetap Y1R per W. Dx nya kita kali silang, maka dV adalah Y1R per W dx. Integralkan kiri kanan, integral dV integral Y1R per W dx. Integral dV adalah V integral dari Y1R per W dx. Jadi V adalah Y1R per W. W adalah determinan A, kemudian kali dx. Setelah U dan V kita peroleh, maka kita bisa menentukan solusi partikulernya. Solusi partikuler atau solusi khususnya YPX adalah UY1 ditambah VY2. Atau kita balik, YPX adalah Y1 kali U, Y2 kali V, dimana U dan V kita substitusi dari, sehingga terdapatlah solusi partikuler YPX adalah Y1 kali min integral Y2R per W dx ditambah Y2 kali integral Y1R per W dx, sehingga YPX adalah min Y1 integral Y2R per W dx ditambah Y2 integral Y1R per W dx. Inilah solusi partikuler atau solusi khusus dari PD umum atau bentuk umumnya, atau disebut metode umum atau variasi parameter. Contoh dari variasi parameter: tentukan soal umum PD dari Y double aksen tambah Y sama dengan secant X. Secant X bukan cos X dan sin X. Solusi: Y double aksen adalah turunan kedua terhadap X tambah Y sama dengan secant X. Operator D nya D kuadrat Y tambah Y sama dengan secant X, keluarkan Y, D kuadrat plus 1 kali Y adalah secant X. Ini untuk umumnya telah diubah dalam bentuk operator D. Maka untuk mencari solusi homogen, kita ambil luas kanannya 0. Y yang mungkin 0, maka D kuadrat plus 1 lah yang sama dengan 0 disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Alfa kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Alfa kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Kemudian alfa kuadrat sama dengan min 1. Alfa 1, 2 adalah plus minus akar min 1. Alfa 1, 2 karena di depan tidak ada 0. Akar min 1 adalah I, dimana A nya sama dengan 0, B nya sama dengan 1.
Maka solusi homogennya adalah E pangkat AX A besar cos B kecil X ditambah B besar sin B kecil X, di mana A kecil 0, B kecil sama dengan 1, sehingga solusi homogennya E pangkat 0X A besar cos B1 nya 1 kali X ditambah B besar kali sin B1 nya 1 kali X, di mana E pangkat 0 adalah 1, maka solusi homogennya adalah A cos X ditambah B sin X. Mungkin ada buku lain, ini C1, ini C2. Selanjutnya kita mau menentukan solusi partikular atau disebut juga solusi khusus dari PD. Yang kedua, kita salin bentuk lengkapnya dari operator D. Bentuk operator D nya adalah T kuadrat plus 1 kali Y sama dengan secant X. Misalkan karena ini secant, kemungkinan ada sin dan cos, maka misalkan Y1 adalah cos X, Y2 adalah sin X, maka Y1 aksen adalah turunan cos adalah min sin X, Y2 dengan sin X, maka Y2 aksen adalah turunan sin adalah cos X, sehingga kita bisa mencari W yang juga merupakan fungsi dari Y1 dan Y2 sama dengan Y1 aksen, Y1 Y2 aksen dikurang Y1 aksen Y2. Y1 kali Y2 aksen dikurang Y1 aksen kali Y2, sehingga W sama dengan Y1 nya bernilai cos X, sedang Y2 aksen adalah cos X, Y1 aksen adalah min sin X, Y2 adalah sin X, sehingga W sama dengan cos kali cos, cos kuadrat, min kali min plus, sin kali sin adalah sin kuadrat, sehingga W adalah cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Selanjutnya kita mencari U dan V. U sama dengan min integral Y2R per W dx, di mana Rx sama dengan secant X. U sama dengan min integral Y2R per W dx, Rx ini secant X, maka U sama dengan min integral Y2 nya tadi adalah sin X, sedangkan R nya maksudnya Rx adalah secant X per W adalah 1 min integral sin X kali secant adalah sepercos, sehingga hasilnya adalah min integral sin X dx per cos X.
atau min ini kita masukkan boleh, min sin X dx per cos X. Ini adalah turunan dari cos X. Turunan cos adalah min sin X dx per cos X. Maka U adalah integral du per U adalah ln U, makanya ada ln dari cos X. U bernilai ln cos X. Kemudian V adalah integral Y1 R per W dx. Ya, kalau U-nya adalah ini, sedangkan V-nya integral R1 R per W dx. V adalah integral, Y1-nya adalah cos X, R adalah secant X per 1, secant adalah sepercos per 1, bisa kita abaikan, sehingga hasilnya adalah integral dx sama dengan X. Jadi V sama dengan X. U sama ln harga mutlak cos X dan V dengan X. Maka solusi partikular, atau solusi khusus adalah YP U1 kali Y1 tambah U kali Y1 V kali Y2. Jadi Y partikular adalah U kali Y1 tambah V kali Y2, sehingga YP sama dengan U-nya tadi ln U-nya ln harga mutlak cos X dikali dengan Y1 adalah cos X ditambah V adalah X, Y2 adalah sin X, sehingga hasilnya solusi partikular atau solusi khusus. Ini kita letakkan cos X di depan kali ln harga mutlak cos X ditambah X kali sin X. Ini solusi partikular. Maka solusi umum PD Y sama dengan Y homogen tambah solusi partikular atau solusi khusus. Maka Y sama dengan solusi homogennya tadi adalah GH ya, dari ini A cos X tambah B sin X. A cos X tambah B sin X ditambah YP solusi khusus atau solusi partikular ln cos X ditambah X kali sin X. Inilah solusi umum dari PD variasi parameter.